Oke, saya akan rekam ini. Nah, ini selanjutnya ya, buku panduannya tentu sudah dipegang. Kalau untuk visi misi, kata pengantar, silakan dibaca-baca kalau lagi iseng sambil ngebuburit. Kemudian juga kata sambutan dari penulis maupun dekan, silakan juga dibaca-baca. Daftar isi juga silakan dibaca untuk acuan, kira-kira letak dari isi buku panduan ini di mana. Lalu latar belakang kita ada 36 SKS selama 1 tahun profesi ini ya. Syaratnya Anda sudah lulus Eskep. Tujuannya ini ya berdasarkan SK Menteri Kebudayaan. Nah ini penting, profil lulusan yang tadi awal saya singgung, saya berharap Anda itu lulusan di sini setidaknya menjadi calon-calon manajer di tempat kerja Anda masing-masing. Walaupun Anda Amin. misalkan nanti berkarir dari bawah, tentu ketika ada seleksi, ada pilihan dari atasan Anda misalkan direktur atau bidang keperawatan, ya, Anda menjadi pilihan orang yang mampu menjadi seorang manajer, baik di tingkat bawah, menengah, atau top manager misalkan. Nah, sehingga ilmu yang Anda didapatkan selama bangku kuliahan ini bisa Anda gunakan ketika Anda terpilih dan menjadi seorang manajer. Nah, profil lulusan kita di sini ada care provider, yaitu profil peneliti dan pendidik terintegrasi dalam profil care provider. Communicator, tentu Anda harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Yang ketiga, health educator and promoter. Kita sebagai tenaga kesehatan seperti perawat harus mampu bisa menjadi seorang yang melakukan promosi kesehatan, pendidikan kesehatan, dimanapun dan kapanpun, termasuk kepada diri kita sendiri. Yang keempat, menjadi seorang manager and leader. Ini yang penting, ya. Beban berat mata kuliah ini dan mata kuliah lain ini menjadikan Anda seorang manager and leader. Ya, karena sejatinya seorang nurse itu sudah berkeyakinan dan mampu menjadi seorang manager. Yang kelima, menjadi researcher, menjadi seorang peneliti. Nanti mungkin di hari Sabtu kita akan coba ya sosialisasi tentang KIA. Nah, maka Anda menjadi seorang researcher mulai dari tadi, peneliti pemula. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu? Tentu mengajak dalam kebaikan dan menyeru pada kemunkaran. Nah, kalau ada hal-hal yang baik, kita promosikan, kita kampanyekan, kita dukung. Sedangkan kalau ada hal-hal yang tidak baik, kita ingatkan, baik secara hati, menggunakan hati, oh bahwa kita tidak akan melakukannya, dengan lisan kita berikan, kasih tahu orang itu supaya tidak melakukannya, atau dengan perbuatan. Ya. Nah, kompetensi lulusan di sini ya, ada lulusan pendidikan ya. Nah, ini kompetensi lulusan pendidikan tahap profesi. Di sini ada banyak ya. Anda bisa lihat. Nah, Z sampai 31 ya, kurang lebih ya di sini. Nah, Anda tinggal baca kompetensi lulusannya di sini. Semua stase, semua mata kuliah ini pasti menyinggung ya, ada yang menyinggung tentang ini. Misalkan di manajemen keperawatan ada berapa poin nih kompetensinya dibebankan ke manajemen keperawatan. Maka Anda harus mengoptimalkan pembelajaran, pengalaman, praktik, dan juga proses dari keahlian yang Anda dapatkan dari masa-masa saat ini yaitu praktek. Kemudian selanjutnya untuk ini buku panduannya praktik profesi manajemen keperawatan atau kita singkat dengan PPMK. Nah, di sini capaian pembelajarannya ada 17 ya. Saya akan bacakan karena ini penting. Yang pertama, setelah mengikuti praktik profesi manajemen keperawatan, mahasiswa mampu ya, saya perbesar lagi supaya lebih ini.
Menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam kerja tim. Ya, jadi Anda harus mampu menampilkan keterampilan antar individu, ya, individu dengan antar individu untuk mengoptimalkan kerja tim, ya. Kemudian yang kedua, menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif dan bertanggung jawab. Baik itu misalkan dari database untuk pencarian jurnal atau sumber-sumber teori, konsep yang berkaitan dengan mata kuliah yang saat ini Anda akan gunakan. Menggunakan teknologi dengan baik ya dan apik tentunya. Yang ketiga, mengaplikasikan fungsi kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Nah, untuk poin 2 termasuk pengelolaan Google Classroom, penggunaan Google Form ya. Kemudian Anda nanti menggunakan Google Form untuk melakukan survei. Nah, itu kemampuan keahlian Anda menggunakan teknologi ini. Ini untuk yang ketiga, fungsi kepemimpinan tadi dan manajemen keperawatan. Fungsi manajemen ada 5, yaitu kita singkat biasa POSAK, tadi kita sudah pelajari. Sedangkan untuk peran manajer tadi ada 3 yang diturunkan menjadi 10 ya. Itu Anda harus kenali dan Anda dalami. Yang keempat, merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana ruangan keperawatan secara berkelompok. Nanti Anda akan ditempatkan di ruang keperawatan. Tentu di ruang keperawatan itu harus Anda rencanakan tuh. Lihat bednya sesuai tidak sesuai secara kuantitas. Kemudian kualitasnya bagaimana? tasnya Jangan-jangan bagaimana, jangan-jangan jangan-jangan bednya jangan-jangan misalkan bednya misalkan mengalami kerusakan, mengalami kerusakan. ya. Kemudian merencanakan, mengorganisasikan manajemen ruangan keperawatan secara berkelompok. Anda atur anggota Anda di kelompok, siapa yang menjadi manajer, siapa yang menjadi anggota ya. Nanti setiap hari perannya akan berbeda. Siapa hari ini yang menjadi kepala ruangan, siapa yang hari ini menjadi perawat primer, siapa yang hari ini menjadi perawat associate kalau menggunakan model asuhan keperawatan primary nurse. Kalau menggunakan ketua tim, Katim, siapa yang hari ini kepala ruangan, siapa yang hari ini ketua tim, siapa yang hari ini perawat pelaksana, silakan Anda organisasikan itu dengan dibuat jadwal nanti. Jadwal yang sudah dibuat di buku panduan, silakan Anda lengkapi dengan menambahkan masing-masing orang tersebut menjadi apa perannya. Ya, perannya menjadi apa? Misalkan dari 8 orang, oh yang pagi 4, siang 4. Siapa yang pagi jadi kepala ruangan, siapa jadi ketua tim, siapa yang jadi perawat pelaksana. Silakan dibuat jadwalnya itu. Ya, nanti dibuat, nanti ditunjukkan ke koordinator dan kepada pembimbing. Yang keenam, mencegah dan menyelesaikan konflik di dalam tim. Nah, ini juga nanti ada tugasnya bagaimana Anda mengidentifikasi konflik dan menyelesaikannya dengan cara membuat makalah dan membuat penyelesaiannya dengan berupa video. Yang ketujuh, ya, memberikan pengarahan kepada anggota timnya dengan cara pengarahan ya supaya anggota timnya itu mampu melaksanakan sesuai dengan tujuan dan rencana baik asuhan keperawatan maupun manajemen pelayanan kesehatannya di dalam ruangan yang Anda kelola. Yang kedelapan, melakukan supervisi terhadap anggota timnya. Nah, kita sewaktu-waktu pengen nih supervisi. Apakah anggota tim kita atau perawat pelaksananya sesuai nggak sih melakukan tindakannya, perawatan lukanya, atau memasang infusnya, atau hal yang kecil deh, melakukan pengukuran tanda-tanda vitalnya misalkan. Silakan Anda supervisi itu. Nanti hasil supervisinya kalau baik kita berikan reward, kalau tidak baik kita evaluasi, kita sampaikan mana yang kurang baiknya. Ya. Yang kesembilan, melakukan evaluasi terhadap anggota tim ini. Ini evaluasi bisa berkelanjutan dari supervisi atau evaluasi dilakukan bisa hasil dari tadi melakukan controlling atau
melakukan pengendalian. Ya, melakukan evaluasi terhadap anggota timnya, misalkan, oh datangnya terlambat nih, pakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan nih, misalkan. Oh, tidak masuk nih hari ini. Nah, ini bisa dilakukan evaluasi. Nanti di evaluasi ini harus ada hal-hal yang memang menjadi ya peringatan bagi yang memang dievaluasi. Yang ke-10 menerapkan gaya kepemimpinan yang efektif sesuai dengan kondisi ruangan. Nah, kalau ruangan IGD misalkan banyak mengalami kedatangan pasien bencana misalkan, oh bencana tsunami, maka tidak bisa kita menggunakan gaya demokratis yang mungkin cenderung lama untuk memutuskan. Nah, bisa pakai gunakan gaya otoriter supaya cepat. Ya, jadi bawahan yang melakukan triase atas dasar arahan langsung bergerak cepat sesuai komando. Nah, jadi gaya kepemimpinan pun yang kita ketahui ada otoriter, ada permisif atau laissez faire, ada demokratis, ada karismatik dan lain sebagainya. Itu bisa bagus sesuai dengan tempat dan kondisi yang berbeda-beda. Tidak selamanya demokratis itu bagus di semua tempat, tidak. Nah, masing-masing gaya kepemimpinan ada plus minusnya. Tetapi memang yang paling ideal bisa cenderung diterima itu memang demokratis, tetapi tidak semuanya bisa menerima itu ya. Yang ke-11, melaksanakan perubahan. Nah, agent of change, inovasi dalam asuhan dan pelayanan keperawatan. Nanti perubahan ini kita lihat identifikasi dari masalah yang ada dengan cara mengkaji. Mengkajinya dengan 5M atau dengan tadi fungsi manajemen, pendekatan fungsi manajemen atau 5M. Sehingga apa sih perubahan yang bisa kita lakukan? Nah, perubahan nanti kita mengacu dari hasil bacaan jurnal kita, ya. Hasil bacaan jurnal kita, kira-kira oh ada nih yang terbaru nih, pengaruh model asuhan keperawatan PPJA untuk peningkatan kepuasan pasien misalkan. Wah, kita coba tuh terapkan, apalagi hasil identifikasi kepuasan di ruangan yang kita kelola mengalami penurunan. Jangan-jangan karena perlu adanya perubahan dengan menggunakan tadi ya model asuhan perawatannya dicoba yang lain selain fungsional atau Katim yang sudah dijalankan misalkan. Yang ke-12 mempertahankan lingkungan yang aman secara konsisten melalui penggunaan strategi, manajemen kualitas, dan manajemen resiko. Nah, ini Anda harus paham bagaimana ya manajemen resiko penggunaan strategi. Misalkan manajemen resiko, kita akan cenderung memiliki resiko mengalami penurunan angka bor pada ruangan kita karena memasuki hari raya Idul Fitri. Nah, biasa hari raya Idul Fitri dari tahun ke tahun mengalami penurunan nih karena pasiennya cenderung pengen lebaran dengan keluarganya. Nah, itu salah satu ya, manajemen risiko bagaimana. Atau manajemen risiko akan mengalami apa, misalkan terjadinya penurunan kualitas apa, misalkan. Atau resiko terjadinya kecelakaan kerja. Nah, itu juga bisa diidentifikasi, ya. Yang ke-13, memberikan dukungan kepada tim asuhan dengan mempertahankan akuntabilitas asuhan keperawatan yang diberikan. Jadi akuntabilitas itu tanggung jawab maupun kepercayaan. Jadi kita serahkan tuh tanggung jawab kepada perawat pelaksana maupun Katim untuk mengelola asuhan keperawatan dengan baik dan dengan independen. Namun tentu dengan tetap adanya arahan, pemantauan, monitoring yang baik dari kita supaya tidak keluar dari relnya. Yang ke-14 mewujudkan lingkungan bekerja yang kondusif. Nah, ini berkaitan erat dengan budaya organisasi. Jangan sampai ada salah satu atau beberapa anggota kita yang tidak nyaman bekerja. Kenapa tidak nyaman? Oh, karena ada sesuatu hal. Misalkan ada masalah individu atau masalah yang lain. Nah, ini harus diselesaikan ya agar budaya organisasinya bekerja yang kondusif.
Yang 15 mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan profesional. Nah, ini bagaimana caranya Anda belajar, mengulas kembali pelajaran, meningkatkan kemampuan ya, untuk meningkatkan kemampuan profesional. Yang ke-16 berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan. Nah, ini sebisa mungkin Anda memahami bagaimana sih alur dalam mengikuti menjadi anggota profesi keperawatan, ya. Bagaimana kita misalkan besok 17 Maret nih, 17 Maret HUT PPNI. Nah, apa yang bisa Anda kontribusikan misalkan sebagai seorang mahasiswa keperawatan untuk mengembangkan profesi keperawatan? Oh, saya mau bikin apa namanya vlog untuk ucapan PPNI. Nah, vlognya yang tentu yang positif misalkan ya. Silakan. Yang 17 menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pengelolaan kredit. Nah, ini berkaitan erat dengan tadi pencarian jurnal, artikel penelitian yang menurut kita baik untuk diterapkan pada persoalan masalah yang ada di ruangan kita yang kita kelola. Nah, ini ya 17 capaian pembelajaran pada mata kuliah stase praktik profesi manajemen keperawatan. Nah, ke-17 ini Anda sebisa mungkin membaca dan pahami dan semuanya harus dikuasai. Nah, ini ada daftar keterampilan ya. 9 daftar keterampilan. Nah, nanti soal-soal pretest dan posttest tidak jauh dari 17 ya. 17 ini ya capaian pembelajaran dan 9 keterampilan termasuk ujian SOKA yang Anda akan lakukan ya, yang akan Anda lakukan. Tidak jauh dari 17 17 capaian pembelajaran dan 9 tingkat keterampilan ini pencapaian ya. Nanti Anda dalami ini. Nah, untuk daftar keterampilan ada 9. Yang pertama, konferensi multidisiplin, baik dengan perawat antar perawat maupun tim kesehatan lain. Baik pre maupun post konferensi. Nah, ini tingkat pencapaiannya ada 3. Ya, nanti Anda minimal selama 3 minggu itu harus ada 3 nih melakukan conference, baik pre maupun post. Yang kedua, identifikasi faktor resiko kecelakaan kerja. Nah, resiko-resiko kecelakaan kerja, misalkan tertusuk jarum, apakah jatuh di lantai, apakah resiko kecelakaan kerja karena mengangkat benda berat yang salah, ya, itu harus bisa kita identifikasi. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Anda dokumentasikan ke dalam suatu catatan aktivitas keseharian Anda nanti, ADL. Oke, ini tingkat pencapaiannya 4. Yang ketiga, pemberian inform konsen. Mungkin kita sering mendengar inform konsen, tetapi mungkin bagi yang reguler nih, mahasiswa reguler, ya, mungkin hanya baru melihat kakaknya melakukan permintaan tanda tangan inform consent kepada pasien maupun keluarga pasien. Nah, sekarang di manajemen keperawatan ini Anda wajib secara mandiri melakukan pemberian inform consent secara oral maupun secara tekstual ya kepada pasien maupun keluarga pasien sampai ditandatanganinya lembar inform consent tersebut. Yang keempat, penerimaan rujukan balik. Ya, ini memang agak jarang. Misalkan ada pasien di ruang rawat kita, beberapa hari yang lalu dikirim apakah keluar rumah sakit, misalkan dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang ke Rumah Sakit Cipto atau Rumah Sakit Ibu dan Anak atau Jantung, misalnya yang tipe A. Kemudian sudah mengalami perbaikan, dirujuk balik itu sama rumah sakit tipe A ke rumah sakit kita. Nah, bagaimana cara penerimaan rujukan baliknya? Anda silakan bisa melakukannya atau banyak bertanya dengan CI di ruangan terkait proses penerimaan rujukan balik. Mulai dari penerimaan secara telepon, data-data pasien, sampai penerimaan pasiennya langsung hingga mencapai di ruangan kita.
Yang kelima, pengendalian infeksi. Saya kira beberapa daftar keterampilan ini Anda sudah dapatkan ketika Anda pertama kali orientasi ya di PPKD atau PPKMB. Anda diajarkan tentang passion safety, PPI, ya, dan lain sebagainya. Profil ruangan, profil ini silakan Anda gunakan ke pengetahuan tersebut yang didapatkan ketika orientasi untuk mencapai keterampilan ini. Yang keenam, rujukan klien. Nah, ini rujuk ya, merujuk bagaimana merujuk baik itu merujuk ke tingkatan yang lebih atas, tipe A atau lainnya, ya. Rujuk bisa keluar rumah sakit atau rujuk bisa ke dalam rumah sakit, misalkan dari ruang rawat inap mentransfer ya transfer klien ke ruang ICU kritis misalkan atau ke ruang OK. Nah, silakan. Ya, ini keterampilan transfer klien juga harus Anda capai. Yang kedelapan, timbang terima. Bagaimana melakukan timbang terima baik di ruangan station maupun di ruangan pasien. Ya, timbang terima. Yang kesembilan, melakukan ronde keperawatan yang rutin dilakukan di ruangan atau kita lakukan. Kita ciptakan sendiri dengan diskusi dengan CI, kira-kira ronde keperawatan apa yang cocok untuk dilaksanakan. Silakan. Ya, 9 keterampilan ini sebisa mungkin Anda capai, nanti didokumentasikannya ada di bawah ya, untuk 9 keterampilan ini. Nanti saya. Nah, ini metode pembelajarannya ada pre, post konferen, tutorial, diskusi kasus, seminar kecil, pendelegasian, PSBH, problem solving for better health, belajar berinovasi, laporan kasus. Nah, ini metode evaluasinya logbook berupa aktivitas harian Anda ya, ADL. Silakan nanti ditulis tangan ADL-nya. Kemudian setiap harinya harus Jam 8 orang ketemu sebelum Rapi. pulang Hari dia bilang apa, ya, Pi? sebelum pulang. Halo Elita, Rapi. bocor Elita. Iya, Pak, maaf. Ya, sebelum pulang. Jadi Anda harus mendokumentasikan, menyelesaikan ADL setiap harinya. Jadi ADL-nya dipoto, dikirimkan nanti di Google Classroom setiap harinya. Karena pembimbing dan CI akan meng-cross-check ADL itu dari Google Classroom, dari foto Anda setiap harinya. Kemudian ujian DOPS, nanti ujian DOPS ini akan diuji oleh dua penguji, yaitu pembimbing institusi dan pembimbing lahan. Ujian DOPS-nya berupa apa, Pak? Ya, mungkin kalau yang udah pernah mengikuti manajemen keperawatan di semester 8, Anda pernah bermain peran sebagai ya kepala ruangan, ketua tim, perawat pelaksana melakukan timbang terima, conference ya. Kurang lebih seperti itu. Tetapi pada praktek profesi ini, untuk ujian DOPS akan ada 9 pilihan. Nah, 9 pilihan itu ini, 9 keterampilan ini ya, nanti akan dipilih ini. Ya, bisa mahasiswa salah satu pilih menjadi ininya, misalnya seperti itu. Misalkan si A bagian konferensinya, yang si B identifikasi kecelakaan kerjanya, dan seterusnya. Kemudian untuk SOKA, nah ujian SOKA ini akan diuji oleh pembimbing institusi. Untuk SOKA nanti bisa dilakukan bisa langsung tatap muka di kampus atau di lab atau di lahan sekaligus atau di lahan atau bisa melalui online Zoom ya. Jadi nanti waktunya rata-rata sekitar 30 sampai 1 jam per orangnya ya untuk dilakukan SOKA. Apa yang disoka ya tadi 17 capaian pembelajaran ini dan 9 keterampilan ini. Bagaimana Anda memahami, menguasai, menjelaskan dan menganalisis tentang 17 capaian itu dan 9 daftar keterampilan. Ya, kemudian yang lainnya ada critical incident report, ya, OSCE, OSCE nanti ini di akhir, problem solving, kasus lengkap, dan portofolio. Nah, ini daftar referensinya, silakan Anda untuk baca-baca bisa di-review. Nah, ini 3 minggu ya, 18 hari, masing-masing minggu itu 6 hari, di RSU Kabupaten dan Mitra, Rumah Sakit Mitra.
Kemudian waktu praktiknya pagi itu jam 7 sampai jam 2, sore jam 2 sampai jam 9 malam, malam jam 9 sampai jam 7. Saya tidak ingin ya ada mahasiswa yang mengalami perubahan jadwal. Kalaupun terpaksa harus sepengetahuan pembimbing institusi, CI, dan koordinator. Harus permohonan tertulis kalau ingin merubah jadwal, kalau terpaksa merubah jadwal. Misalkan merubah jadwal karena sakit atau karena ada musibah misalkan. Ya, jadi kalau tanpa sepengetahuan maka tidak akan lulus. Ya, tidak akan lulus, akan mengulang. Kemudian peserta didik ini setiap minggunya akan ada capaian jam kerja yaitu 45 jam kurang lebih. Pembimbingnya ada 2, pembimbing institusi dan pembimbing klinik. Ya, pembimbing klinik. Nah, teknik bimbingannya nanti pembimbing institusi seminggu itu 2 kali ya. 2 kali setidaknya bertemu dengan Anda. Nah, selama 2 kali itu, perkalinya itu minimal 2 jam lah. 2 jam ya melakukan bimbingan kepada Anda. Sehingga selama 3 minggu itu ada 6 kali. Sedangkan perseptor klinik atau CI ruangan, ini sewaktu-waktu silakan Anda bisa hubungi untuk diskusi, pengkajian, tetapi harus Andanya siap ya melakukan pertemuan itu atau diskusi. Jangan Anda belum siap, setidaknya siap apa yang ingin Anda tanyakan atau diskusikan. Ya. Atau misalkan pembimbing klinik, Anda ingin minta untuk menemani Anda melakukan role play tentang apa, rujukan kah, transfer klien kah, atau yang sebagainya. Nah ini ya, ini proses bimbingannya. Kemudian ini tinggal dibaca aja ya tugas-tugas pokoknya pembimbing. Nah ini proses pelaksanaan praktik. Silakan bisa dibaca. Di sini mulai dari prainteraksi seperti saat ini ada penjelasan buku panduan dan mungkin RPS tinggal dibaca. Kemudian hari pertama praktek Anda memperkenalkan diri. Ingat komunikasi terpenting ya. Lakukan komunikasi dengan baik kepada siapapun, baik pasien, keluarga pasien, kakak perawatnya, CI-nya, pembimbing institusi, maupun koordinator, silakan gunakan komunikasi yang terbaik, komunikasi efektif, yaitu terapeutik. Nah, ini saya kira untuk acuan prosesnya bisa dilihat dari mulai halaman 11 ini. Nah, mulai halaman 11 ini, kita lihat ya, ini yang pertama praktik profesi. Nah, ini daring seperti ini, mengikuti pembekalan dan pengarahan dari koordinator atau perseptor. Yang kedua nanti mengikuti pretest. Pretest Anda kerjakan paling telat sampai jam 23.59 hari ini ya. Silakan semua wajib mengisi 97 mahasiswa ya. Silakan. Yang saya melakukan penelusuran jurnal manajemen keperawatan minimal 5. 3 nasional, 2 internasional. Nah, jurnal ini, artikel ini, sebisa mungkin satu mahasiswa itu sama. 5-5-nya sama topiknya. Misalkan gini ya, oh pengaruh metode negosiasi untuk konflik yang terjadi, untuk penyelesaian konflik yang terjadi antara perawat di ruang rawat inap. Nah, artikel 1 tentang negosiasi, 2 negosiasi, 3 gitu. Ya, jadi dari kelima-limanya artikel tentang negosiasi, mana cara yang paling efektif misalkan. Nanti Anda presentasikan itu kepada pembimbing. Atau boleh sama-sama penyelesaian konflik, yang satu negosiasi, yang satu misalkan kolaborasi, yang ini mana yang paling terbaik. Nah, nanti Anda simpulkan
presentasikan dan simpulkan. Sehingga nanti itu bisa digunakan untuk diterapkan di ruangan Anda ketika Anda kelola. Oh, di ruangan saya ketika saya kaji nih, ada nih konflik nih, perawat sama perawat kok diem-dieman ya? Apalagi saya sudah mencari artikel tentang konflik nih, penyelesaiannya nih. Coba diterapin berdasarkan hasil penelitian nih. Nanti inovasi tersebut ya Anda terapkan tuh dari POA. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Misalkan diterapkan, ternyata bisa digunakan. Apalagi inovasi tersebut berhasil dan diterima baik oleh orang ruangan dan pihak rumah sakit misalkan. Sehingga hal tersebut bisa dijadikan acuan ketika ada konflik yang terjadi lagi antara perawat dengan perawat. Oh, penyelesaiannya dengan cara ini. Hasil penelusuran jurnal yang Anda lakukan dan diterapkan oleh Anda dan kelompok. Misalkan gitu. Ya, silakan jurnal ini nanti ditelusuri, dilakukan PIKO, nanti dipresentasikan. Kapan presentasinya? Ya itu ya, nanti di minggu pertama, apakah hari Senin, Selasa, atau Rabu maksimal, 3 hari itu. Ya, yang D, menyiapkan strategi pelaksanaan komunikasi sesuai daftar keterampilan PPMK. Ya, jadi strategi pelaksanaan komunikasi ini maksudnya apa, Pak? Di atas kan ada 9 keterampilan yang tadi itu. Silakan Anda siapkan SP-nya, komunikasinya gimana? Ya, cari cara bagaimana melakukan rujukan, gimana sih komunikasi mulai dari salah mungkin dan sebagainya. Caranya bagaimana mengidentifikasi faktor resiko kecelakaan kerja bagaimana sih misalkan. Silakan dibikin. Kalau Anda ada 8 misalkan ya, ada 8 orang silakan satu-satu. Kan ada 9 tuh. Satu-satu SP-nya, nanti yang satu sisanya ya dirame-ramein. Kecuali yang satu kelompok ada 9, berarti dapat kebagian satu-satu. Bikin SP-nya. Ya, SP-nya diketik aja, nggak apa-apa ini. Ini termasuk diketik ya. Piko, SP ini diketik silakan. Ya, Piko, pencarian jurnal ini diketik. Nanti dikumpulinnya di Google Classroom juga yang diketikkan. Kecuali ADL. Kalau ADL sebisa mungkin tulis tangan. Ya, supaya setelah ditulis tangan, Anda foto, dikirim fotonya. Nah, untuk praktik ini ya, tugas individu. Berarti mulai dari sekarang sudah bisa mencari jurnal. Ya, untuk yang gelombang 1. Tugas kelompok, membuat struktur. Silakan di kelompok itu siapa ketuanya, ya, siapa sekretarisnya, bendaharanya, anggotanya, silakan. Nah, selain itu struktur kelompok. Nah, sekarang struktur ruangan. Setiap hari kan Anda bertugas. Setiap hari harus berubah. Siapa kepala ruangannya, siapa ketua timnya, siapa perawat pelaksananya. Atau kalau primer ini siapa kepala ruangannya, siapa PP-nya, siapa PA-nya. Silakan dibuat strukturnya. Nah, ini boleh diketik di dalam bentuk tabel seperti tabel yang ada di buku panduan ini, jadwal tadi ya. Yang B, mempelajari jadwal dan membuat struktur peran MKP. Nah, ini satu yang tadi ya. Kalau yang struktur kelompok ini ketua, sekretaris bendahara, anggota. Yang B ini tadi kepala ruangan, katim, perawat pelaksana, dan seterusnya. Itu tugasnya ya. Sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu silakan masih ada waktu 3 hari ini untuk membuat tugas individu dan kelompok praktik profesi. Minggu pertama, tugas individu mempresentasikan hasil penelusuran jurnal dengan metode PIKO kepada pembimbing institusi. Upayakan jurnal tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan POA dan implementasi. Kayak tadi ya yang saya jelaskan ya. Oh, saya pengen nih efektivitas model asuhan keperawatan primary nurse terhadap peningkatan kepuasan pasien. Nah, oh artikel yang Anda pilih itu berarti 5-5-nya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian caranya gimana tuh? Misalkan, presentasikan dan simpulkan mana yang paling terbaik. Oh, nanti Anda temukan kepuasan pasien menurun, misalkan di ruangan tersebut. Oh, bisa jadi ditenggarai karena model asuhannya nih yang fungsional, udah ketinggalan zaman misalkan. Sementara kualifikasi pendidikan di ruangan itu sudah bisa
melaksanakan model asuhan perawat primer. Kita coba aja nih menjadi pilot project misalkan. Oh ya udah, hasil dari penelitian tadi diterapkan, akhirnya berhasil. Kita survei lagi tuh kepuasan pasien, oh meningkat, terjadi peningkatan akibat penerapan tadi model asuhan keperawatan perawat primer. Yang B, membuat laporan aktivitas harian ADL. Mahasiswa membuat laporan sesuai dengan uraian tugas kepala ruangan. Kalau hari ini Anda jadi kepala ruangan, berarti apa yang Anda lakukan sebagai kepala ruangan. Kalau hari ini Anda jadi ketua tim, apa yang Anda lakukan sebagai ketua tim. Atau perawat primer, kalau memang menggunakan model asuhannya PP atau PN. Atau perawat pelaksana, ya. Kalau Anda jadi perawat pelaksana atau perawat asosiat. Kemudian melakukan bermain peran, menjadi kepala ruangan, PP atau ketua tim, PA atau perawat pelaksana, ya. Jadi setiap hari Anda melakukan bermain peran, baik secara mandiri atau bimbingan, atas bimbingan CI, lahan, atau pembimbing institusi. Nanti pembimbing institusi ada setiap harinya. Silakan Anda. Setidaknya setiap minggu itu masing-masing orang sudah menjadi kepala ruangan atau ketua tim dan juga perawat pelaksana. Tugas kelompok. Minggu pertama melakukan pengkajian ya. Bisa di sini juga melakukan pengkajian mulai dari sekarang bisa ya. Nanti melakukan pengkajian data meliputi profil, gambaran umum ruang keperawatan ya, silakan Anda tanyakan kepada CI. Kalau ada data profil ruangan dan rumah sakit bisa diminta untuk dasar Anda. Kemudian unsur input masukan. Ya, ini dengan pendekatan 5M, mulai dari pasiennya, atau perawatnya, atau keluarga pasiennya ya, jumlah pasiennya, 10 penyakit terbanyak, demografi, asal rujukan, nah ini silakan. Kemudian ketenagaan ya, masih baik dari pasien maupun perawatnya, ketenagaannya gimana? Jumlahnya, kualitasnya, tingkat pendidikannya bagaimana? Apakah sudah semua nurse atau masih ada D3? Kemudian jenjang karirnya bagaimana? Ya. Nah, itu kualitas maupun kuantitas. Ya, sertifikatnya bagaimana? Sertifikasinya kan seperti itu. Kita. Kemudian yang C, sumber dana, money. Jadi keuangan, sumber keuangan yang ada di ruang itu bagaimana? Apa ada uang kas, apa uang dari rumah sakit ya, seperti apa untuk pengelolaan ruangan di ruangan yang Anda kelola. Yang D, fasilitas, material, alat, bahan, dan obat-obatnya seperti apa Anda kaji, apakah lengkap atau ada tapi tidak efektif atau seperti apa misalkan. Kemudian metodenya seperti apa ya? Metodenya seperti apa, menggunakan model asuhan keperawatan seperti apa, standarnya, pedomannya ya. Oh, pakainya metode tim. Kemudian standar-standar tindakan keperawatan, SPO-nya boleh Anda cross check yang ada di ruangan, pedoman-pedomannya ada atau enggak, pedoman kepegawaian misalkan dan sebagainya ya. Kemudian mesinnya bagaimana nih? Oh, jangan-jangan mesin EKG di ruangan tersebut dibagi-bagi nih, misalkan join dengan ruangan lain. Nah, itu bisa menjadi catatan hasil pengkajian kita. Atau ada mesinnya tapi tidak berfungsi, misalkan gitu ya. Silakan Anda kaji. Kemudian unsur proses, ini proses asuhan keperawatannya mulai dari pengkajian, diagnosa, intervensi, ya, kemudian implementasi sampai evaluasi bagaimana ya, pendokumentasiannya bagaimana. Oh, tidak lengkap pendokumentasiannya boleh jadi hasil pengkajian. Lalu proses manajemen pelayanannya ya bagaimana? Mulai dari tadi POSAK ya, planning, organizing, staffing, actuating, controlling atau P1, P2 sampai P5, mulai dari perencanaan sampai pengendalian seperti apa. Nanti di bawah ada acuannya. Perencanaan itu yang ditanyain apa-apa aja sih kira-kira
Atau untuk men itu yang ditanyakan apa aja sih, money untuk apa aja sih gitu ya. Di belakang ini ada. Nah, jadi pengkajian itu Anda harus komprehensif, lengkap, dan detail. Silakan Anda kaji. Kemudian unsur output bisa ditanyakan, keluaran, efisiensi ruang rawat, nilai bornya, bed occupancy rate-nya, length of stay-nya, average rata-rata lama tinggalnya berapa, pasien di lama hari tinggalnya misalkan. Atau BTO-nya, turnover intervalnya berapa. Nah, ini bagaimana Anda menghitung, mempelajari nilai-nilai ini ya. Ini juga nanti hal-hal seperti ini ada pada pre dan post test. Jadi harus dipelajari. Kepuasan kerja boleh kita mencari satu instrumen yang instrumen itu kita gunakan untuk mengkaji di ruangan kita. Misalkan tentang kepuasan kerja, silakan. Oh, ada 10 pertanyaan ini untuk menanyakan kepuasan kerja. Oh, kalau kepuasan kerjanya rendah atau bagaimana? Oh, bisa nih artikel yang kita cari hasil penulisan jurnal tentang kepuasan kerja nih. Pengaruh titik-titik untuk meningkatkan kepuasan kerja misalkan. Nah, bisa itu nanti diterapkan oleh kelompok untuk dijadikan inovasi untuk implementasi POA. Ya, jadi dalam melakukan pengkajian bisa dilakukan dengan cara wawancara, observasi, survei angket, kuesioner, pengamatan ya, atau pengukuran langsung. Silakan digunakan seefektif mungkin pada waktu kurang lebih 1 minggu itu. Ya kalau bisa sih 3 hari sudah lakukan pengkajian full ya total ya, sehingga nanti di minggu pertama itu kalau bisa sudah seminar awal di hari Kamis atau Jumat, maksimal hari Senin minggu kedua untuk seminar awal. Yang B, menentukan prioritas masalah ya setelah kita melakukan pengkajian. Ya, prioritas ini dengan metode USG, Urgency, Seriousness, Growth. Yang C, menganalisis hasil kajian pada setiap subunsur, pada unsur input, proses output, dengan menggunakan analisa SWOT. Aduh, serak ya, mau minum puasa lagi nih. Menggunakan analisis SWOT. Ingat, SWOT ini melakukan analisis SWOT, strength, weakness itu dari internal organisasi. Ya, kekuatan dan kelemahan, strength and weakness harus yang berasal internal organisasi. Sementara opportunity dan truth ini dari eksternal organisasi, peluang dan ancaman. Jangan sampai kebalik-balik. Nanti Anda mengisi analisis SWOT-nya harus berdasarkan tadi. Strength, weakness itu internal, opportunity dan truth itu dari eksternal. Kemudian merumuskan alternatif pemenuhan kebutuhan menggunakan metode CAL, capability, accessibility. Nah, ini satu rangkaian pengerjaan makalah ya, makalah untuk seminar awal. Ada 4 bab kurang lebih. Bab 1, ya, bab 2, bab 3, bab 4. Yang kemudian yang E, menentukan prioritas masalah, menganalisis hasil kajian, dan merumuskan alternatif pemenuhan kebutuhan. Kemudian yang ke F, menyusun POA. Jadi bab 4 itu sampai POA. Ada di akhir ini panduan penulisan makalahnya 7 bab. Ya, kalau seminar awal itu sampai 4 bab, apa saja yang harus diisi mulai dari pendahuluan latar belakang dan seterusnya. Nah, bab 4 sampai penyusunan POA, Planning of Action. Untuk penyusunan POA, jangan muluk-muluk ya setiap kelompok. Karena Anda hanya 3 minggu, minggu pertama pengkajian sampai seminar awal, minggu kedua udah revisi sekaligus implementasi, minggu ketiga itu implementasi dan seminar akhir. Ya harus measurable ya, maksudnya terukur. POA yang Anda buat terukur. Jangan lupa pembuatan POA bisa didukung dengan hasil pencarian jurnal yang Anda sudah lakukan. Misalkan hasil jurnal yang penelitian orang lain tadi tentang apa. Kalau relate atau berhubungan dengan masalah yang terjadi di ruangan tersebut, tentu bagus. Tinggal gampang ya. Sudah sejalur, sejalan. Ya, jadi untuk POA ini menyusun rencana kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas masalah dan dibuat dalam bentuk tabel yang terdiri masalah, pokok kegiatan, uraian kegiatan. Nih, ini tabelnya kurang lebih ini ya, ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kolom. Kemudian melakukan seminar awal. Ini minggu pertama masih yang terdiri dari pengkajian hingga penyusunan POA dalam bentuk makalah dan PowerPoint yang dilakukan oleh kelompok masing-masing dengan kedua perseptor. Ketentuan waktu seminar awal ini 20 menit presentasi dan 40 menit tanya jawab. Untuk teknisnya bisa dilakukan offline di ruangan masing-masing dengan nanti menyiapkan Infokus ya, bisa minjem ke prodi Infokusnya atau online misalkan sesuai kesepakatan perseptor. Kalau misalkan bisa online, tapi tetap kalau online kan mayoritas mahasiswa ada yang di rumah sakit sedang praktek seperti itu. Nah, seperti itu ya. Untuk minggu pertama, nanti pengumpulan tugas di Google Classroom. Kalau ADL itu dikumpulkannya setiap hari. Nah, kalau ini untuk tugas-tugas seminar awal, maksimal dikumpulkan itu hari Selasa, minggu kedua, setiap gelombangnya. Baik PowerPoint maupun makalahnya. Kalau untuk jurnal, 5 jurnal dan pikonya itu dikumpulkan, kan presentasinya di minggu pertama 3 hari awal, Senin, Selasa, Rabu. Nah, nanti dikumpulkannya ya hari Sabtu lah, ya. Hari Sabtu harus sudah terkumpul, ya, semua itunya, pikonya dan artikelnya tolong di merger dalam bentuk PDF supaya dikumpulkannya hanya satu file nanti. Kemudian minggu kedua tugas individu ya tetap membuat ADL yang tulis tangan dan juga bermain peran. Ya, bermain peran tentu ini akan tergambar pada ADL yang Anda buat. Silakan perannya secara mandiri atau di bawah supervisi atau seperti apa. Tugas kelompoknya melakukan revisi hasil masukan pembimbing selama pada hari Senin atau Selasa setelah seminar awal. Ya, jadi seminar awal, makalah dan PowerPoint ini nanti direvisi, ada masukan silakan direvisi, perbaikan. Lalu melakukan koordinasi antar PJ kelompok ya, kan POA Anda pernah belajar komunitas ya, POA PJ-nya ada. Misalkan Anda ingin di ruangan ini belum ada apanya nih, visi misinya, bikinlah bagian visi misi dan ditempel misalkan, silakan. Atau apa tadi, mau melakukan implementasi pilot project penyelesaian kasus misalkan, konflik antar perawat dengan metode negosiasi misalnya, bisa saja ya, dengan cara koordinasi dengan Karu, dengan perawat yang terlibat, konflik dan sebagainya. Kapan jadwalnya, kapan penyelesaiannya bisa. Yang C, menyiapkan segala kebutuhan dan perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan POA. Mengidentifikasi dan menganalisis adanya konflik. Nah, ini B dan C ini satu kesatuan ya, satu kesatuan keberlanjutan. Yang D ini beda, mengidentifikasi dan menganalisis adanya konflik. Silakan Anda kaji, ada nggak konflik di ruangan. Ini saya berikan di minggu kedua. Kalau Anda dari pertama sudah melihat dan mendapatkan adanya konflik, silakan. Bisa didokumentasikan untuk membuat makalah dalam pengelolaan konflik. Ya. Kemudian melaksanakan dan menerapkan kegiatan berdasarkan POA. Silakan, ini di minggu kedua dioptimalkan untuk implementasi POA. Ya, implementasi POA dan pengkajian konflik dan pendokumentasiannya. Minggu ketiga, silakan membuat laporan untuk tugas individu masih per hari. Lalu melaksanakan ujian bermain peran dengan 9 keterampilan tadi. Tinggal dipilih. Ya, bermain peran itu ujian DOPS. Nah, silakan nanti kalau bisa antara Senin, minggu ketiga, Selasa atau Rabu. Antara 3 hari itu silakan pilih untuk ujian DOPS ya. Begitu ujian DOPS. Bikin janji dengan pembimbing institusi dan pembimbing klinik. Kapan? Ya, waktunya. Kemudian yang saya melaksanakan ujian SOKA. Nah, ini untuk SOKA hanya pembimbing institusi saja. Bisa langsung di rumah sakit atau di lab di kampus atau Zoom. Silakan. Ya,
Kalau untuk Soca ini bahan atau dasarnya 17 keterampilan dan 17 capaian pembelajaran dan 9 keterampilan tadi Anda pahami dan dalami itu. Karena itu yang akan ditanyakan oleh penguji untuk Anda jelaskan. Ya. Kemudian tugas kelompoknya pada minggu ketiga ini melanjutkan pelaksanaan penerapan POA, masih kayak minggu kedua, sambil mempersiapkan seminar akhir. Ya, dengan melakukan evaluasi kegiatan, dengan membandingkan hasil pelaksanaan dengan target yang ada di dalam POA, mengidentifikasi faktor kesulitan dan faktor pendukung yang dialami, membuat kesimpulan. Nah, ini satu kesatuan membuat bab 5, bab 6, bab 7 untuk seminar akhir. Ya. Yang E mempersiapkan kegiatan makalah, PowerPoint, dan acara seminar akhir. Ingat, PowerPoint seminar akhir jangan banyak-banyak. Ada ketentuannya di belakang. Apa saja yang ada di slide PowerPoint seminar akhir. Nggak banyak-banyak kok. Ya, jangan banyakkan slide-nya. Ya, seminar awal ditambah seminar akhir mentang-mentang 7 bab. Tidak. Lihat ketentuan PowerPoint seminar akhir itu apa saja. Nanti seminar akhir itu kalau bisa kita bersama-sama satu gelombang, misalkan kelompok 1 sampai 4, ada pihak diklat juga, ya. Kemudian melakukan seminar akhir, nanti bikin surat nih, ya. Silakan dibikin surat, ya, surat misalkan kelompok gelombang pertama ketua kelompok besarnya siapa? Ketua, sekretaris, bendahara, sekaligus humas. Ya, silakan dibentuk. Nanti ketua sekretaris bikin surat untuk mengundang si I, pembimbing institusi, dan diklat untuk seminar akhir. Seminar akhir kalau bisa diadakan ya hari Jumat lah. Habis sholat Jumat. Ya, habis sholat Jumat misalkan sampai sore. Dari setengah 2 sampai sore. Lumayan kan ya, setengah 2 sampai sore. Sampai jam 4 lah. Atau kalau mau pagi-pagi sesuai kesepakatan. Yang perlu ditanyakan ya tadi, si I dan orang diklat. Nah itu. Nah ini ketentuannya 15 sampai 20 menit presentasi, ya tanggapan 60 menit. Yang terakhir, kelompok membuat laporan pengalaman terjadinya konflik. Tadi di minggu kedua kan Anda mengkaji ya konflik dan melakukan pengelolaan atau manajemen konflik serta mendemonstrasikannya, bisa secara langsung atau pembuatan video. Bagaimana cara membuat makalahnya? Ada ketentuannya di belakang, di bawah bagian buku panduan ini. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 aja. Bab 3 apa? Untuk membuat laporan pengalaman konflik. Nah, ini timeline kegiatannya gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 ya. Catatan libur Idul Fitri ini 8 sampai 13 April. Nah, ini evaluasinya. Untuk evaluasi seminar awal 10% nilainya, seminar akhir 10%, jadi total 20% ya. Role play ujian DOPS ini 15%. Ujian DOPS ini acuannya berapa? Ada ada berapa keterampilan? 9, Pak. 9 keterampilan. Oke. Seminar awal ini minggu pertama hari apa idealnya? Hari Jumat. Hari Jumat. Ya, Kamis, Jumat, paling maksimal hari Senin di minggu kedua ya. Tolong diperhatikan itu. Kamis, Jumat, atau Senin. Itu. Karena kalau udah Selasa, apalagi, wah itu udah terlambat sekali kapan implementasinya. Oke. Kalau untuk seminar akhir, minggu ketiga hari apa idealnya? Hari Jumat, Pak. Jumat, rame-rame ya. Tapi kalau gini, kalau Jumat tiba-tiba ada tanggal merah, orang-orang rumah sakit nggak ada, harus mau maju jadi hari Kamis, siap-siap ya semua mahasiswa di gelombang tersebut. Harus ada plan seperti itu. Tapi idealnya bagusnya Jumat, karena Sabtu kan Anda tinggal revisi, praktek ya, tinggal penyelesaian laporan. Kemudian ujian SOKA ini 20% besar sekali. Ujian SOKA ini acuannya apa aja? Masih ingat yang tadi saya jelaskan? Kalau DOPS kan 9 keterampilan.
Kalau SOKA apa? 17 capaian sama 9 keterampilan, Pak. Betul sekali. Ya, silakan Anda pahami, pelajari, dan dalami itu. Nanti yang akan ditanya nggak jauh dari situ. Sikap kedisiplinan ini 10%. Ini akan dilihat dari Anda disiplin masuk, tepat waktu, aktif di ruangan, pulang tepat waktu, tidak mengganti-ganti jadwal dinas ya. Ini sikap kedisiplinan 10%. Kalau Anda baik, pasti nilainya sangat optimal. Kemudian laporan. Nah, laporan individu per hari ADL, kemudian minggu pertama itu artikel jurnal, kemudian ADL minggu kedua, minggu ketiga per hari, kemudian laporan PPT dan makalah nanti 15%. Ya, sama pembuatan manajemen konflik. Di sini ada tertulis, ingat ya, harus ingat nih. Laporan 15%, di sini ada tertulis ya. Nanti maksimal 1 minggu setelah Anda praktik. Misalkan gelombang pertama praktiknya itu selesai tanggal berapa? Tanggal 6 ya? 6 April ya? Nah, setelah 6 April, seminggu setelah itu, tidak boleh lebih mengumpulkan laporan. Baik tadi, yang PPT makalah. Kalau lebih setiap harinya dikurangi nilainya sebesar berapa ya? Di sini ada. Ya, jadi jangan sampai nilai Anda yang besar berkurang karena lambat mengumpulkan laporannya. Jadi setiap hari akan ada pengurangan nilai kalau terlambat. Target keterampilan tadi yang 9 keterampilan 10%. Ada yang 3, ada yang 4 ya. Nah, kriteria kelulusan minimal mahasiswa 75% atau nilai 75. Kalau kurang dari 75 ini udah dipastikan mengulang. Ya, saya berharap Anda semuanya di atas 75 bahkan di atas 80 sangat baik. Ya. Mudah-mudahan semuanya teratur dan mengikuti dengan baik sehingga semuanya mendapatkan nilai sangat baik untuk mata kuliah stase PPMK ini. Nah, ini ketentuannya ya karena praktik itu pakai uang dari mahasiswa. Jadi mudah-mudahan mahasiswa yang sudah ada rezeki bisa menyicil pembayaran SPP-nya ya, supaya uang praktik Anda itu bisa dibayarkan ya. Kita tidak mau ya uang praktik itu dihutang ke pihak rumah sakit ya gitu ya, karena mahasiswanya juga lambat gitu ya nilai bayarnya. Ini saya mengingatkan supaya kita sama-sama saling dukung sehingga proses praktiknya tidak terganggu. Nah, ini ketentuan pelaksanaannya ya, yang tadi nih. Kehadiran harus 100%, kalau tidak 100% udah otomatis tidak lulus. Nah, izin ketidakhadiran ya ini maksimal tidak dengan tadi yang rasional. Apakah ada musibah, mohon maaf ada keluarga yang meninggal, apa sakit yang berat mahasiswanya ya. Kalau sakit-sakit ringan cuman batuk pilek, saran saya lanjutkan gitu ya. Lanjutkan untuk berjuang ya. Jangan sampai mengganti karena akan merugikan kita mengganti sendiri gitu ya. Tanpa ada teman ya. Kalau misalkan tidak ada keterangan tidak masuk, maka wajib mengganti 2 kali lipat. Dan uang menggantinya dibayar di luar uang SPP. Ya, misalkan Anda tidak masuk tanpa keterangan, bukan sakit atau bencana, ada musibah, maka Anda wajib mengganti 2 kali lipat. Kalau tidak masuknya 2 hari, berarti 4 hari Anda mengganti. Uang mengganti 4 harinya, uang prakteknya gimana? Bayar mandiri. Ya. Nah, keterlambatan ini kalau masih 15 menit, masih ditolerir, tapi ingat, kalau terlambat, kita mengaku salah pertama. Dan merasa tidak akan mengulangi lagi. Nah, untuk memberikan konsekuensi yang terlambat, kalau 15 menit terlambat, maka nanti pulangnya harus lebih dari 15 menit. Itu salah satu bentuk tanggung jawab kita, moral kita. Ya, untuk mengganti tadi. Nah, ini sanksi-sanksinya ringan, sedang, berat, ya. Bisa ringan kalau 1 sampai 2 kali, sedang 3 kali 5, berat jika pelanggaran lebih dari 6.
Tadi yang mengganti mana ya? Oh iya, jangan lupa bawa APD sendiri ya, nursing kit ya, karena ini menjadi catatan yang ditebali oleh pihak rumah sakit ya. Jangan sampai nanti kita ditegur karena APD-nya terlalu ini ya. Mungkin kalau sesekali ini ya, tapi tolong mahasiswa lebih kepada bawa sendiri ya, karena ini penutup. Nah, ini format-format yang tadi ya, target keterampilan. Ini 9 keterampilan, ini targetnya. Nah, ini 9 keterampilan, silakan Anda isi ya, sesuai dengan pengalaman Anda. Oh, misalkan besok tanggal 18 saya sudah melakukan conference nih, tulis tanggal 18 bulan 3 2024. Skornya apa nih, Pak? Skornya silakan. Kalau Anda melakukan secara mandiri, tulis di sini 4. Kalau Anda hanya menjelaskan ke pembimbing Anda, ke CI Anda, tulis 1. Tapi kalau Anda melihat kakak perawatnya melakukan conference, itu Anda tulis 2. Ya, jadi ini target-targetnya ditulis tanggalnya dan skornya sesuai dengan keterangan ini. Tadi ya, target-target ini ada yang 3, ada yang 4. Silakan Anda kejar untuk mengoptimalkan. Tapi kalau emang nggak kekejar, nggak apa-apa. Karena ada beberapa mungkin seperti penerimaan rujukan balik itu jarang ada. Dari rumah sakit RSCM misalkan, atau rumah sakit harapan kita merujuk balik ke rumah sakit RSU Kabupaten. Nah, itu juga jarang memang. Nah, ini format-format ya, evaluasi misalkan Anda sebagai kepala ruangan di hari pertama, nah ini ya, tupoksinya kurang lebih. Nah, silakan mengikuti ini, tinggal dikembangkan. Kira-kira tupoksi lainnya apa? Silakan Anda bereksplorasi untuk mengisi ya laporan ADL-nya. Ketika jadi kepala ruangan, oh pertama merencanakan apa nih? Perhitungan, fasilitas, ketenagaan, lalu melakukan pengorganisasian dan seterusnya sampai pengendalian setiap harinya. Kemudian ini ketua tim atau perawat primer, ketika Anda hari ini misalkan jadi ketua tim, silakan ADL-nya disesuaikan. Atau perawat pelaksana silakan juga diselesaikan. Ya, format evaluasi supervisi ini kalau Anda ingin melakukan supervisi ketika berperan sebagai kepala ruangan atau ketua tim, silakan bisa mengacu dari ini ketika melakukan supervisi secara tidak langsung atau secara langsung. Nah, ini supervisi secara langsung. Kemudian ini evaluasi perawat primer ya. Apakah perawat primernya itu sudah melakukan dengan baik atau belum? Bisa kita lakukan checklist dengan observasi seperti ini, lembar observasi. Atau ini operan ya, operan, melakukan operan. Anda ingin melakukan operan dari Sepele dinas anak ini. pagi ke dinas sore seperti ini ya. Urutan-urutannya ya. Emang Anda boleh mungkin yang sesepele itu. kapan udah pernah ini ya, udah pernah apa namanya latihan, silakan dimantapkan kembali baik secara individu maupun secara kelompok pemantapannya. Lalu ini conference, pre-conference ini dilakukan setelah operan dengan dinas sebelumnya, sebelum melakukan asuhan keperawatan kita lakukan conference dulu, pre-conference. Lalu post conference ini setelah melakukan asuhan keperawatan satu shift, kita post conference sebelum operan ke shift selanjutnya. Nah, ini ronde, silakan bisa dilakukan ronde evaluasinya. Atau kalau misalkan nggak ada jadwal ronde, Anda ingin melakukan dengan kolaborasi dengan kepala ruangannya, silakan buat proposal rondenya. Ronde tentang apa? Nah, ini evaluasi sikap yang akan dinilai oleh pembimbing lahan dan institusi, keseharian Anda, ya. Nah, ini logbooknya ya. Logbooknya silakan ini ditulis di buku Anda. Kalau keterangan ini paraf Anda aja ya, jangan keterangan ini diganti paraf mahasiswa, para perawat Anda. Nama, tanda tangan dan nama jelas Anda. Di sini
mungkin departemen diganti bisa periode tanggal per hari ini apa, kegiatan-kegiatannya apa gitu ya. Jadi ini logbook kegiatannya ketika Anda jadi karu, silakan disesuaikan. Ingat keterangan ini ganti tanda tangan atau paraf ya. Nah, ini kalau mengelola pasien berapa ditulis ya. Nanti di bawahnya tanda tangan, setiap harinya ada tanda tangan institusi ya, pembimbing institusi dan pembimbing klinik. Silakan diberikan nama lengkapnya, pembimbingnya dan CI-nya. Nanti di setiap minggu atau setiap pertemuan ditandatangani. Tetapi kalau untuk pelaporan harian silakan Anda foto logbook atau ADL Anda dan dikirim di Google Classroom. Nah, ini kalau ini karunya kayak tadi aja sama logbooknya sekitar 3 kolom. Nah, ini format penilaian seminar ya. Nanti seminar awal maupun seminar hasil, tolong lebih proaktif. Jangan sampai yang tidak membuat laporan, yang presentasi kadang banyak seperti itu. Justru nanti rugi yang banyak aktif. Kalau mau yang aktif, yang menguasai, yang memahami, yang presentasi, yang bikin laporan, nggak apa-apa. Supaya kelihatan aktif gitu ya. Nah, ini format akhir penilaiannya yang tadi sama seminar awal 10, akhir 10, DOPS 15, SOKA 20, sikap kedisiplinan 10, laporan 15, pre dan post test 10, target keterampilan 10. Nah, ini pedoman penulisan laporan akhir kelompok. Ingat, seminar awal itu bab 1 sampai bab berapa? Masih ingat? Bab 1 sampai bab berapa untuk seminar awal? Makalahnya dan PowerPoint-nya nanti? Bab 3, Bab Pak. 1 sampai bab berapa? Sampai bab 3. Bab 4, Pak. Bab 4 ya, bab 4 ya. Bab 4. Nanti kita lihat nih, bab 1 ini pendahuluan, di dalamnya ada latar belakang, tujuan, kemudian manfaat ya, itu bab 1. Bab 2-nya gambaran umum rumah sakit, ada rumah sakit, ada ruangan ya. Kemudian bab 3-nya ini hasil pengkajian dan analisa, hasil pengajian dan analisa SWOT. Ingat analisa SWOT-nya, SW ini faktor internal, OT ini faktor eksternal. Nanti bisa dibikin narasi atau dibikin tabel, silakan. Kemudian bab 4 ini prioritas masalah, alternatif penyelesaian masalah, POA ya, sampai POA. Jadi seminar awal itu sampai bab 4. Oke, sampai bab 4 nih penyelesaiannya. Kemudian sampai seminar akhir ada 7 bab. Nah, bab 5 ini laporan kegiatan, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Anda bisa tuliskan secara naratif ya. Kalau mau bikin tabel silakan. Kemudian bab 6 ini pembahasan, jangan lupa dicari hasil-hasil artikel atau teori yang mendukung dan mengulas, membandingkan, dan mengkonfirmasikan terkait hasil yang Anda implementasikan. Bab 7, simpulan dan saran. Nah, ini yang saya bilang pedoman presentasi atau PowerPoint akhir kelompok. Nggak banyak, hanya ada 5. Pertama latar belakang, mungkin 1-2 slide. Yang B, kegiatan yang disepakati berupa POA tadi atau poin-poin saja. Yang C, implementasinya. D, evaluasinya. Dan E, tindak lanjut. Jadi, PowerPoint seminar akhir tidak banyak ya, tidak banyak. Kisi-kisi pengumpulan, kalau bisa banyakin foto ya, PPT itu foto before after misalkan, kemudian ada grafik dan sebagainya seperti itu. Kisi-kisi pengumpulan data, nah ini dalam pengkajian tadi ada 2 pendekatan, 5M atau fungsi manajemen. Kalau 5M ini ini apa saja nih, ini yang harus dikaji, material and machine, method, money, market. Kisi-kisi pengumpulan data, fungsi manajemen, ini fungsi perencanaan, ya apa saja yang kita gali kaji. Nah ini ya kisi-kisinya. Fungsi pengorganisasian silakan digali dikaji, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian. Nah silakan ya, ini yang perlu dikaji. Bisa ya dalam melakukan pengkajian tadi, bisa wawancara, observasi, pengukuran langsung, atau survei dengan angket atau kuesioner. Nah ini
Ini tambahan saja bagaimana kita tahu pedoman klasifikasi pasien menurut Douglas. Ya, jadi pasien kita kan menghitung ya, menghitung kebutuhan perawat misalkan berapa sih jumlah kebutuhan perawat, tentu diawali dari klasifikasi pasiennya dulu. Pasiennya apakah minimal ya atau intermediate, parsial atau total. Sehingga nanti bisa dihitung nih. Ya, saya kira Anda masih punya materi saya bagaimana cara menghitung kebutuhan ketenagaan. Ya, silakan nanti dihitung itu juga dipelajari. Kategori 1 self care, kategori 2 intermediate care atau partial care dan kategori 3 total care atau intensive care. Ada yang berdasarkan Dinkes, Douglas ya, PPNI banyak. Kita sudah pelajari itu di sarjana saya kira. Kemudian ini klasifikasi berdasarkan tingkat ketergantungannya. Kalau minimal care itu kira-kira gambaran pasiennya seperti apa, parsial gimana, total gimana. Nah, ini format penentuan prioritas masalah pada tadi bab 2 ya, bab 3 ya, bab 3. Kemudian format penentuan prioritas cara pemecahan masalahnya bab 3 pada makalah ya tadi ya. Ini di sini. Kemudian ini format pembuatan laporan manajemen konflik ya, yang tadi itu. Mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, ini secara naratif saja ya, dibuat secara naratif. Kalau misalkan ini implementasinya nih gimana nih bikin naskah, silakan skenarionya. Misalkan Anda sebagai perawat pertama, perawat kedua, oh pasien, keluarga pasien atau kepala ruangan silakan dibuat. Nah, seperti itu panduan yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, disilahkan. Ya, silakan Juhur Saroni. Silakan, ada. Ya, silakan sambil menunggu saya akan berikan link absensi kehadiran hari ini. Ya, tadi saya sudah absen secara langsung ya. Silakan absen. Ya, absen kehadiran ya, silakan ya pada tanggal hari ini yang sesuai. Ini rekamannya nanti saya akan simpan dan akan saya share untuk Anda ulang-ulang kalau Anda lupa. Mungkin yang lebih lupa itu yang gelombang kedua dan tiga ya, karena nanti akan ke stasi yang lain dulu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan terkait tadi tugas-tugasnya. Pokoknya dari halaman 11 tadi tuh alurnya ya, kalau Anda baca itu pasti akan Anda paham. Apalagi mendengarkan penjelasan saya pada hari ini. Yang jelas, pengumpulan tugas utamakan tepat waktu, ya baik laporan individu maupun kelompok, supaya tidak mengurangi nilai asli Anda. Ya, kalau terlambat akan mengurangi nilai seharinya itu akan berkurang 5, ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan, absensi ya. Jangan lupa juga untuk bergabung di Google Classroom ya, untuk mengerjakan pretest pada hari ini. Coba saya lihat sudah ada berapa yang bergabung ya di Classroom. Kita akan lihat di sini ada 77 mahasiswa ya. Ini saya ingin absen dulu yang tadi tidak hadir, mungkin sekarang sudah hadir. Coba ya. Desi Adelia ada? Belum ada juga ya. Faisal Effendi, Garnis, Iqbal, Iqbal belum ada ya. M. Akbar Hudori, Martina Nurfitriana. Izin Pak, katanya lagi kerja. Kenapa Miftah? Tadi izin katanya lagi kerja Pak. Siapa? Martina. Martina. Oke.
harus wajib melihat video nanti yang saya share ya. Izin, oke saya tulis keterangan izin kerja. Yang lain tidak ada keterangan. M. Raihan Akbar ada. M. Rido. Yayan Bapak mohon maaf, Sofyan. Akbar hadir, Ada, Pak. Pak. Ridho ada, Pak. Akbar ada. Yayan hadir. Oh, Akbar ada. Oke. Akbar Ridho ada, ada. Pak. Yayan ada. Yayan ada, Pak. Oke. Rido ada. Ada, Pak, ada. Akbar ada, Pak. Raihan. Raihan. Raihan belum ada ya. M. Rijal. M. Rijal belum ada. Ristianti. Ristianti tidak ada ya. Santi Dwi Suharti. Ada Pak, hadir. Santi ada. Siti Khairunisa. Siti Khairunisa. Ufairatul Abdiyah. Hadir, Pak. Rahmat Hidayat. Kudsi Pahmi. Kudsi Pahmi. Belum ada. Riris Putri Aditama. Hadir, Pak. Aryani Christine. Adriani tadi udah hadir, Pak. Cuman lagi jaga dokter, Pak. Oke. Eka Agustina. Siapa tuh yang hadir tadi? Siti Khairunisa. Oke. Eka Agustina ada? Nur Asmi. Nur Asmi nggak ada ya? Nur Asmi belum ada. Berarti ada Desi, Faisal, Garnis, Iqbal, Martina, Raihan Akbar, Rizal, Ristianti, Rahmat Hidayat, Kutsi Pahmi, Eka Agustina, dan Nur Asmi ya belum tidak hadir. Oke, silakan di absen yang Google Form yang saya share ya. Silakan ini di absen. Kemudian saya ingin memastikan Anda bahwa Anda sudah semua masuk Google Classroom untuk mengerjakan pretest pada hari ini. Karena pretest hanya hari ini sampai jam 23.59. Ini sudah 83 orang nih. Masih terus ya. Saya akan share tadi saya sudah share buku panduan ya. Nah, ini saya juga ingin share buku panduan lah ya buat ini. Silahkan download buku panduan PPMK 3/2024. Saya akan cantumkan di Google Classroom. Walaupun saya sudah share ya di tadi kolom chat. Udah di-download semua belum? Untuk buku panduan? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah Sudah, Pak. dimiliki ya. Untuk yang di Mitra, sepertinya besok saya akan kontrak program dengan dengan CI kalian ya yang di Mitra. Kemudian untuk masuk ya, untuk hari Senin nih, sebentar saya ingin upload ini dulu. Untuk Senin, teknis masuknya, saya ingin sampaikan ke mahasiswa, ya. Kalau yang gelombang pertama itu manajemen keperawatan, pokoknya yang di RSU Kabupaten Tangerang semua datang semua, ya. Yang di gelombang pertama baik yang manajemen, keperawatan dasar, ya. Keperawatan kardiovaskular, kemudian apa namanya? Gawat darurat.
Gawat darurat kritis ya, PPKG-DK ya, masuk semua jam 7 di ruang diklat. Karena ada pengarahan orientasi dan pembagian name tag. Baik yang shift pagi, sore, maupun yang malam. Nanti setelah dari orientasi diklat, akan diorientasikan ruangan. Baru setelah diorientasi ruangan, boleh pulang yang shift sore maupun yang malam. Jadi begitu ya, wajib semua datang ya. Karena kalau tidak hadir, nanti akan dapat peringatan. Jangan sampai dapat peringatan. Karena sekarang semakin ketat. Ya, lahan-lahan praktik kalau kita mendapat peringatan, mencoreng nama baik institusi. Yang ada nanti institusi akan mengalami kesulitan untuk berpraktek kembali di rumah sakit yang ada. Ya, jangan sampai ini merugikan kita angkatan ini maupun adik-adik kelas kalian yang akan berpraktik selanjutnya. Jadi hari Senin semua mahasiswa yang praktik manajemen, gawat darurat dan KDKP untuk KDKP ya. Sepertinya KDKP minggu ketiga doang ya. Minggu ketiga ya. Jadi mungkin ini ya, PPKG-DK kali ya, hanya manajemen dan gawat darurat, silakan ke rumah sakit semua. Karena yang geronti kan pasti sudah bukarin ya. Bisa dipahami ya. Yang praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, baik yang manajemen maupun yang gawat darurat kritis, gelombang pertama semuanya datang ke RSU jam 7 ruangan diklat untuk pengarahan. Pakaiannya langsung putih-putih, seragam, rapi, ingat, calon-calon manajer, kemudian rambut rapi, wangi, ingat harus wangi, jangan sampai ada yang bau ketiak, aksilanya, ya. Kemudian dandannya proporsional, jangan terlalu menor, dan juga jangan enggak dandan, harus rapi, harus kelihatan dandan ya, supaya good looking, seperti itu. Dan jangan lupa membawa APD. Dan bawa buku logbook, siapkan logbook, buku panduannya sudah pada dicetak ya, disiapkan, dan nursing kitnya tentunya. Oke, ini ada chat siapa? Maaf Pak, saya Eka Agustina dari Mitra Gading, baru bisa gabung sedang dinas dan tindakan Pak. Oke, Nur Asmi berarti yang belum ada ya. Oke, nanti Mbak Eka silakan melihat video ya, video ini ya. Lihat video rekaman saya. Oke, saya stop dulu.